Malik, kamu bisa menjawab. Bupati dan wakil bupati itu masuknya ke pilkada pemilihan kepala daerah, pilkada milih kepala desa. Oh, ada yang belas orang ngerti. Nanti kita akan belajar deh, Mas atau Mbak yang tidak tahu sama sekali. Nanti kita akan mencari informasinya. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Kalian kalau sudah bisa langsung ke pertanyaan berikutnya gitu deh. Apakah kamu tahu tentang demokrasi? Demokrasi itu apa? Nih, yang pertanyaan terakhir. Jika dilaksanakan pemilu OSIS, nilai positif apa yang bisa siswa dapatkan? Jika dilaksanakan pemilu OSIS, nilai positif apa yang bisa siswa dapatkan? Pengambilan keputusan yang tepat, budaya ambil komunikasi OSIS, nilai penting keadilan sebagai fondasi kebenaran, mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pemilu, sumber pro-demokrasi dan lain sebagainya. Ini ada jawaban yang cukup panjang. Belajar nilai demokrasi seperti partisipasi, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab. Masih ada juga yang adil, menghargai dan adil. Ada yang mau menjelaskan? Mungkin yang jawabannya masih singkat-singkat. Masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu peran media sosial dan demokrasi di Indonesia. Oke, saya akan menayangkan satu video. Oleh karena itu, jadikanlah media sosial untuk menjadi sarana demokrasi yang dapat digunakan dengan bijak. Peran media sosial dan demokrasi di Indonesia. Tadi dampak negatif dari media sosial apa saja? Berita hoax. Dampak negatif media sosial pada demokrasi di Indonesia. Nah, saya akan membagikan link 8 silakan untuk berkelompok terlebih dahulu menjadi 4 kelompok. Simpulkan isi artikel yang kalian baca, berarti dari 2 itu kamu simpulkan. Terus lakukan riset melalui berbagai media mengenai penggunaan media sosial untuk menyuarakan pendapat. Sudah kalian kerjakan, yaitu peran media sosial dan demokrasi di Indonesia. Nah, tadi gimana artikelnya? Apa saja yang
Kegiatan yang selanjutnya adalah eksplorasi isu dampak penggunaan media sosial dalam menyuarakan pendapat. Apakah sosial media itu sangat berpengaruh dalam menyuarakan pendapat kita? Gimana? Kamu sering berpendapat melalui media sosial tidak? Apakah kamu pernah memberikan saran, apresiasi, kritik, ataupun sesuatu yang baik negatif maupun positif? Nah, contohnya pada media apa? TikTok. Kamu mengomentari apa? Video tentang komentar kamu bagus atau positif atau negatif? Menjatuhkan orang lain. Nah, begitu juga dalam proses demokrasi. Oke. Ya, kita lihat lagi video yang kemarin ya, yang tadi itu tentang demokrasi dan sosial media. Nah, setelah kamu menonton video tadi, oke, kira-kira isu-isu yang serius yang menurut kamu misal kurang sesuai dengan kamu, apakah kamu akan berpendapat secara negatif? Insya Allah, ya atau tidak? Oke, kita berusaha menahan diri untuk berkomentar yang negatif, apalagi menjatuhkan orang lain. Nah, itu juga dalam proses demokrasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penggunaan media sosial dalam menyuarakan pendapat. Sesuai contoh. Seolah peserta dididik penggunaan media sosial untuk berpendapat sebagai salah satu isu mereka. Ya. Nah, setelah kalian berdiskusi hari ini, oke, tadi mulai dari acara asesmen diagnostik awal, menjawab pertanyaan-pertanyaan, terus apa lagi? Media sosial. Oke, kita akan merefleksikan penggunaan media sosial dalam menyuarakan pendapat. Oke, nah untuk kegiatan kali ini kalian akan diminta untuk membuat jurnal, oke, tentang penggunaan media sosial dalam menyuarakan pendapat. Jurnalnya bisa kamu buat dalam bentuk video, cerita bergambar, atau teks narasi, deskripsi, ataupun presentasi juga bisa, oke? Video, foto, cerita bergambar. Nah, silakan dibuat. Nanti kita akan tampilkan bersama-sama. Untuk ke sana, kegiatan yang sekarang adalah kita kan ada OSIS ya di sekolah ya. Nah, OSIS itu kan merupakan salah satu organisasi siswa yang ada di sekolah. Nah, apakah kamu ada kriteria khusus tentang ketua OSIS dan wakil ketuanya? Kamu ingin dipimpin oleh orang yang seperti apa? Bertanggung jawab, bijaksana, adil, berwibawa. Itu silakan kamu diskusikan dengan kelompok kamu, ya, seperti apa calon ketua dan wakil ketua OSIS yang kamu inginkan pada periode yang akan datang. Karena kita kan sudah OSIS masa kerjanya OSISnya untuk tahun ini, maka akan segera dilaksanakan pemilihan ketua OSIS.
kalian. Yuk, kelompok 1 bisa mengawali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Kriteria yang boleh dilakukan kandidat calon ketua OSIS, calon ketua OSIS, dan ketua OSIS memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, tanggung jawab, bijaksana, dan tegas, rendah hati, ramah. Kriterianya. Oke, hari ini berarti tadi yang bisa dilakukan oleh ketua OSIS dan oleh ketua OSIS adalah diantaranya adalah apa tadi? Disiplin, berkelakuan baik, bertanggung jawab, apa lagi? Bisa menjadi contoh. Apa mas? Memiliki jiwa yang kepemimpinan. Terus yang tidak boleh diantaranya terlambat, berangkat terlambat, terus membolos, melawan guru, memberi contoh tidak baik, ya, perilaku tidak baik. Oke, semoga kita bisa memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya di periode yang besok dengan kriteria yang sudah kita harapkan, guys, sesuai dengan harapan kita. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Perasaannya bagaimana hari ini? Ya, terima kasih. Kita akhiri pelajaran kegiatan P5 hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Yuk, disiapkan. Siap, Kak, sudah mulai. Alhamdulillah.